samping kanan saya ada Pastor Seto, orang Filipina berbahasa Jawa yang mendampingi komunitas dari paroki Redentor Mundi. Dan di samping saya Romo Kurniawan CM yang mendampingi paroki Thomas Aquinas dari Manokwari. Kita bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Semoga dengan kebersamaan ini kita semakin dikuatkan bahwa kita adalah satu iman, satu harapan, dan terpenting adalah kita para umat yang begitu mencintai Bunda Maria. Marilah kita sebelum mulai perayaan Ekaristi ini dengan segala kerendahan hati, menyadari segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita persembahkan seluruh intensi-intensi kita dan juga intensi-intensi yang mungkin dititipkan oleh teman, saudara, atau siapapun. Kita persembahkan di altar Tuhan dengan harapan bahwa Bunda Maria juga mendampingi kita untuk mengabulkan segala permohonan-permohonan kita, dan kita persatukan dengan doa pembukaan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami Kau perkenankan merayakan kebangkitan putra-Mu sambil menantikan Roh Kudus-Mu. Semoga berkat bantuan-Mu kami pun dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan.
Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu. Sabda Tuhan, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya memberi sedikit homili dalam bacaan hari ini dan juga dalam kesempatan kita berkumpul di sini. Tentu kita bersyukur Tuhan Yesus mengingatkan kembali satu hal yang penting tentang kehidupan Yohanes, satu-satunya murid yang setia. Bahkan pada saat semua murid melarikan diri, Santo Yohanes adalah satu-satunya murid yang setia, dan Tuhan memberikan nilai dari sebuah kesetiaan itu. Tetapi bukan berarti yang tidak setia ditinggal. Banyak murid yang tidak setia, bahkan Petrus yang tidak setia pun Tuhan masih memberikan kesempatan. Satu hal yang menjadi penentu bagi mereka yang sempat tidak setia, sempat melarikan Tuhan Yesus, tapi masih kembali, yaitu pertobatan. Karena ada satu murid yang tidak setia dan tidak bisa kembali dan tidak mau kembali karena tidak bertobat, yaitu Yudas. Tentu pertobatan juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang Kristiani dalam kebersamaan, dalam peziarahan. Kita bisa dan kita mengharapkan dapat indulgensi karena juga pasti karena mengikuti Holy Door. Dan salah satu hal yang paling pertama dan utama adalah sakramen pengakuan dosa, pertobatan. Itu syarat utama sehingga kita bisa mendapatkan berkat dan kurnia Tuhan dari peziarahan ini juga untuk diri kita, untuk
keluarga kita, dan terlebih juga untuk orang-orang yang menitipkan begitu banyak intensi baik dari dan kepada kita. Semoga berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita diubah dan kita belajar dari kesetiaan seorang Yohanes. Tapi kalau kita berdosa, kita juga belajar pertobatan dan kemudian kesetiaan dari Santo Petrus. Semoga Tuhan memberkati kita. Sambil menunggu persembahan, kita juga mempersembahkan seluruh intensi-intensi kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudari dan saudara, supaya persembahanku dan segala persembahanmu dan persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah segala persembahan kami. Semoga Roh Kudus menyucikan kami dan menyiapkan hati kami untuk menerima sakramenmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya. Dan di depan mata mereka dia terangkat ke surga, agar dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya. Kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyampurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Mari kita secara khusus menyebutkan dalam hati anggota keluarga, sanak saudara, keluarga, dan sahabat kita yang telah menghadap Tuhan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, bersama dengan Yasinta, Fransiskus, dan Lucia, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia,
bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan marilah kita bersama-sama mempersatukan segala doa-doa, harapan-harapan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Mari kita saling menyampaikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak berkenan Tuhan datang pada saya. Tetapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala pembaruan hidup, Engkau telah memindahkan kami dari dunia lama menuju kematian, dunia lama yang menuju kematian kepada dunia baru yang membawa kehidupan kekal kami. Semoga kami pun selalu mau meninggalkan pandangan hidup yang lama kami, diperbaharui diri kami dalam terang Roh Kudus-Mu, dalam pertobatan hari demi hari, sehingga kehidupan kami pun mengarah kehidupan abadi seperti yang telah Engkau janjikan, seperti yang selalu Engkau harapkan terjadi dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Berkat Allah Bapa yang Maha Baik selalu melimpah, khususnya untuk kita yang berkumpul di sini, keluarga kita, karya pekerjaan kita, dan juga kita mempersembahkan juga intensi-intensi dari teman-teman, saudara-saudara, dan siapapun juga yang mengharapkan dari kita dalam bimbingan perlindungan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita melanjutkan ziarah kita. Kita diutus mewartakan kasih Kristus. Amin.